Gak apa-apa Pak, itu boleh-boleh aja. Baik, ada lagi Pak? Ada? Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Aisyah istri Nabi Pak ya. Satu-satunya istri Nabi yang perawan ini Aisyah Pak. Jadi sisanya, jadi kalau mau ngikutin sunnah Nabi satu perawan, sisa janda. Ini perawan semua. Janda tua. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha, muttafaqun alaih. Nabi kalau datang ke Mekah itu masuknya lewat atas Pak, keluarnya lewat bawah. Jadi hadis ini menjelaskan terkait tentang masuknya Nabi ke Mekah. Banyak hadis-hadis Nabi yang memang secara teks mengindikasikan bahwa Nabi itu masuk Mekah dari mana atas. Namanya disebut Saniyatul Ula, atau namanya disebut Thoriqul Ma'la. Nama jalan itu Pak, namanya itu jalur atas. Nah, Nabi SAW itu keluar lewat bawah, namanya disebut Saniyatus Sufla. Kita kenal aja dulu namanya, ya, namanya teori, praktek yang belakangan. Ya, yang penting ketika masuk ke Mekah ada istilah namanya disebut jalannya. Kalau atas Saniyatul Ula, kalau bawah Saniyatus Sufla. Maka mengikuti Nabi dalam masuk ke Mekah lewat atas dan keluar itu lewat bawah, ingat hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan perlu kita ketahui Pak, kendati sunnah jangan menyepelekan. Ini kadang-kadang kita bilang ini kan sunnah guru, ini kan sunnah. Yang wajib kita ninggalin juga, yang wajib ninggalin. Romana sama sunnah anti banget. Saya katakan Pak, satu, tidak semua yang datang dari Nabi itu dianggap sunnah. Kedua, tidak semua yang datang dari Nabi itu harus kita terapkan. Kok bisa gitu Ustaz? Nih, ada beberapa khususiat. Pertama, tidak semua yang datang dari Nabi dianggap sunnah. Ini contoh, ini beredar dari saya waktu kecil sampai wayang gini nih. Hukum belah tengah dibilang sunnah. Pernah dengar nggak Pak? Rambut belah tengah dihukum sunnah. Nah, kalau palanya botak kagak sunnah berarti dong. Kalau orang palanya belah pinggir, saya katakan Pak, makna dari belah tengah itu bukan sunnah. Nabi memperbuat, iya Nabi memperbuat. Itu ceritanya Pak dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Rasulullah ketika keluar itu melihat orang ahli kitab, pertama nih rambutnya belah pinggir. Maka Rasulullah ngikut belah pinggir. Ketika Rasulullah lewat lagi ketemu dengan orang musyrikin, rambutnya belah tengah. Rasulullah ngikut belah tengah. Itu Rasulullah sebenarnya ngikutin orang Yahudi Pak, bukan ngikutin kemauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi demen bahasa kitanya sisiran model begini, maka Nabi ngikutin. Dan ini bukan dikategorikan sunnah, melainkan tradisi. Oh Ustaz, kan kata Nabi siapa orang yang menyerupai satu kaum maka ia sebagian dari kaum itu. Benar Pak itu hadis. Nah itu Nabi gini kan, nyerupai satu orang musyrik Yahudi. Berarti Nabi yang dimaksud yang menyerupai kaum dan dia masuk daripada kaum tersebut itu terkait tentang akidah, terkait tentang hukum, terkait tentang akidah. Adapun terkait tentang tradisi tidak jadi masalah Pak. Kita ngikutin tren orang-orang yang di luar sana selama tradisi itu tidak bertolak belakang kepada ajaran kita. Apa contoh yang bertolak belakang? Contoh tren baju bocah nih, yang cewek sekarang nih, model kan ketat-ketat semua ya, ngikutin tren sana. Itu tradisi yang melanggar aturan Al-Quran, jangan dipakai. Kalau tradisi kita suka sama orang Yahudi dan Nasrani tidak melanggar aturan Quran dan Sunnah, kita pakai nggak jadi masalah. Tapi kalau melanggar, jangan dipakai. Yang mutlak jangan dipakai kalau kaitannya itu tentang akidah. Jelas Pak? Ketiga, tidak semua datang dari Nabi bisa kita amalkan. Apa contohnya? Khususiat Nabi Pak, nggak bisa kita pakai. Ini saya kasih contoh nih. Satu, Nabi itu minta Pak, man la waliya wala syahida. Nggak pakai wali, kagak pakai saksi. Jangan pakai ditiru ini hadis. Saat saya mau kawin tapi gak usah pakai wali, gak usah pakai saksi. Ada dalilnya saat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacanya cuma nyampe itu doang. Itu khususiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai ditiru. Kagak bisa kita model begitu. Karena rukun daripada nikah harus ada
harus ada wali, harus ada saksi. Wah make. Zaman kita ada kok model begitu. Kenapa? Ini ada dalilnya, itu ada khususnya Nabi, kagak boleh kita pakai. Awal ini mau nikah 2 kali kan model begini nih. Saya kasih contoh lagi khususnya Nabi. Di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Hurrimat alaikumul maitatu waddam." Allah haramkan kita bangkai darah, haram. Mau darah model gimana kek? Darah kiai haram pak, najis. Sekiai-kiainya kiai dia punya darah najis. Ya kita apalagi najis banget. Ya, nah jangan pakai diminum. Ini tabarukan saya guru sama siapa? Sama kiai, darah kiai saya nyot. Ya Allah, saya suruh yuk urut. Tapi jangan. Nabi SAW pernah darahnya pak disedot. Dengan siapa? Bernama Ibnu Zubair, sahabat Nabi. Itu boleh, itu khususnya Nabi. Ketika Nabi dibekam, itu darahnya kan keluar pak. Disedot pak, sama siapa? Ibnu Zubair. Ditelan sama Ibnu Zubair. Apa kata Nabi? Nabi lihat ya, kalau Ibnu Zubair itu minum darah Nabi, lantas dijenar, kagak bakal masuk neraka tubuh ente ya Ibnu Zubair. Kenapa? Dalam darah ente mengalir darahku, kata Nabi SAW. Yang bagian begitu jangan pakai ditular, jangan pakai ditiru. Ada dalilnya Ustaz, ini hadis, darahnya boleh diminum. Itu khusus ya Nabi. Maka berangkat dari sini, di dalam sebuah syair itu dikatakan basyarul lakal basyar. Nabi itu manusia tapi bukan kayak model kita. Itu salah satu khususiat Nabi SAW. Jadi kita kan kebetulan ini belajar hadis pak. Dari hadis-hadis yang kita baca ini ada yang kebanyakan harus kita amali, tapi ada beberapa yang itu termasuk kategori keistimewaan Nabi SAW. Kalau dalam akademis pak, dalam perkuliahan bisa itu pak dijadiin judul tesis atau disertasi terkait apa? Hadis-hadis yang khususiat Nabi dalam kitab misalnya Sahih Bukhari. Jadi itu buat skripsi, tesis, sama disertasi. Kalau dalam kajian akademik, karena ini kajian kita kajian interkampung, ya maka khususiat Nabi jangan dipakai. Banyak khususiat Nabi SAW. Itu salah satunya aja. Baik, ada lagi pak? Ada yang mau ditanya? Ya. Tadi apa? Nabi pakai rambut tengah itu kan bukan sunnah yang harus diikuti. Kalau untuk jenggot sendiri itu gimana? Iya benar pak. Kalau rambut belah tengah itu bukan sunnah Nabi. Kalau jenggot bagaimana? Bedain pak antara jenggot sama kumis ya. Ya di hadis Nabi SAW itu disunahkan nyukur kumis. Ya pak ya. Disunahkan manjangin jenggot. Ini benar pak. Kalau ini mah bukan tradisi sunnah Nabi. Cuman jangan makin dipaksa, ya. Emang adanya segini, puasa juga sunnah Nabi nih. Jika tidak ada, emang begini, ya. Emang begini adanya, gitu. Kalau kumis emang disunah nyukur. Kalau balabat kalau lagi ngesok kan rada ribet nyambut tuh. Kalau misalnya nyumbi nih, lah gatel geli, ya. Makanya potong nih kumis. Kalau cuma biarin pak panjangin. Sunnah Nabi SAW. Yang mah dicukur mulu pada putih. Jenggot petua kan? Petua. Jenggot. Badannya akhir. Jenggot putih. Jenggot petua. Minggu depan saya potong lagi jenggot. Petua sih dibilangin. Baik, ada lagi pak? Ada? Baik. Wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini ada sahabat Nabi namanya Ibnu Umar Pak, Abdullah bin Umar. Beliau ini banyak banget nih mengikuti perbuatan Nabi SAW, baik menyembelih, baik berjalannya, apalagi masalah haji. Beliau banyak banget nih mendapat apa yang Nabi SAW perbuat. Apa kata Ibnu Umar? Annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bizitua. Nabi itu kalau misalnya datang Mekah tidak serta-merta langsung datang kecuali nginep dulu pak. Di mana? Ada nama tempat namanya Zitua. Ini jangan makin diartiin Zitua, apalagi orang-orang udah tua. Bukan, nama tempat ini mana?
Nah kalau kita kan banyak ya, ada Jalan Kenangan, Kasuari, Kobra, itu nama-nama kita aja di Kampung Dua, benar nggak? Di sono juga ada namanya Zitua, ya Zitua. Nabi sebelum datang ke kota Mekah itu Nabi nginep dulu Pak, namanya Zitua. Hatta yusbiha, sampai subuh, nyampe pagi. Ketika emang udah pagi baru udah tuh wayang kasila, Nabi mandi. Habis selesai Nabi mandi, wayang zikru dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir. Jangan kita santai ngopi doang di sana. Nah, ngopi dua sama kongkol lagi, temennya umroh bareng lagi. Memang dia sekampung tukang ngobrol, gosip aja di sono. Zikir kagak, baca Quran kagak. Ya, jangan Pak, sayang ya Allah. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika Allah mudahkan kita umroh dengan haji, jangan disia-siain untuk mulut kita basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat mengatakan, kalau zikir kita nggak hafal, minimal banget Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Udah itu aja kalau emang kita nggak hafal. Ini pernah kejadian Pak, saya ngisi talim di daerah saya tuh. Ada bapak baru pulang dari umroh. Saya bilang, Pak, saya minta tabarukan bapak, nanti bapak baca doa. Saya nggak bisa baca doa, yaudah yang hafal aja bisa. Dibaca sama dia, benar Pak, awal akhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena nggak hafal doa aja, yang dibaca doa sapu jaga itu udah mencakup semua doa. Nah maka berdasarkan dalil ini, ketika Nabi SAW itu masuk ke kota Mekah, ini Abdullah bin Umar tahu benar nih. Nabi nggak langsung dulu masuk, tapi nginep dulu di Zitua. Nah di situ ketika subuh mandi, habis mandi Nabi wirid. Maka di dalam syarahnya ini dikatakan Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang paling banyak mengetahui perbuatan Nabi, baik Nabi itu menyembelih, baik Nabi itu berjalan, apalagi perkara hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada sebuah takbir kitab, la yarfa'u qadamahu illa fi mawdi'i qadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya langkahnya Abdullah bin Umar itu enggak ngikutin langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai segitunya. Kenapa? Saking ketahuinya Abdullah bin Umar perbuatan yang Nabi lakukan ketika haji. Baik, ada lagi Pak yang mau ditanya? Ada Pak? Gak ada? Baik, kita lanjut Pak. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada satu lagi nama sahabat namanya Ibnu Abbas. Beliau ini sahabat Nabi yang udah dari kecilnya aja doain nama Nabi Pak. Kalau Nabi ridho, ya doain Nabi. Wah, kalau bahasa Betawinya ilok itu doa agak diijabah. Ini Ibnu Abbas Pak, didoain nama Nabi dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ini boleh doa kita baca Pak buat anak kita. Biar anak kita biar cerdas, pintar, ini doanya Pak. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Kalau anak kita itu laki-laki. Kalau anak kita perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa alimha at-ta'wil. Kalau anak kita banyak, nah ada doyan bikinnya banyak ini anak kita nih, lebih dari 3. Pakai doanya Allahumma faqihhum fiddin wa alimhum at-ta'wil. Ini ceritanya begini Pak, Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW itu pengen istinja, kalau bahasa kitanya cebok, airnya kagak ada Pak. Nabi kagak nyuruh untuk ngambilin air. Ibnu Abbas peka banget, dibawa aja tuh air buat cebok, ditaruh dan di pinggiran. Nabi terheran-heran, siapa nih yang membawa air ini, padahal saya tidak menyuruh. Tapi memang itu Nabi membutuhkan air itu. Ada yang mengatakan huwa hadzal rajul Ibnu Abbas. Ini dia ya Rasul, namanya Ibnu Abbas. Nah ketika Ibnu Abbas melihat kepekaan yang Rasulullah butuhkan, disitulah Rasul sampai bilang Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Semenjak itu apa yang Nabi sabdakan, Ibnu Abbas banyak hafalnya. Nah, salah satunya hadis dari Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Beliau dapat annahu kana yuqabbilul hajarul aswad. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu senantiasa seringkali mencium hajar aswad.
wa yasjudu alaihi, dan Nabi itu sujud. Nah, ini sujud ini Pak, jangan diartikan kayak sujud sholat ya. Ini Hajar Aswad nih yang ada di Ka'bah. Terus jangan diartikan sujud itu sampai nyembah Hajar Aswad. Yang dimaksud setelah sujud ini adalah wad'ul jabha alaihi, meletakkan jidat itu di Hajar Aswad, itu namanya sujud. Jadi bukan dimaksud sujud ini sujud kayak sholat. Nah, kata Ibnu Abbas, Nabi sampai cium Hajar Aswad dan sampai Nabi meletakkan jidatnya ke Hajar Aswad. Dan ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kalau di dalam sarahnya itu Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sampai ngomong, alimtu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata Umar, anak tuh tahu, lagi ngobrol nih Umar, ngobrol sama siapa? Sama Hajar Aswad. Anak tuh tahu ente ini batu, kagak ada manfaatnya, kagak ada mudorotnya, kagak bisa ngapa-ngapain. Karena anak lihat Nabi cium ente aja, makanya anak cium. Itu kata Umar. Tapi dibantah sama Ali, sama Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Jangan begitu, wahai kakanda yang lebih tua ya. Wahai Umar, ini walaupun batu yanfa wa yakun, bisa juga bahaya, bisa juga manfaat. Nah, maka terkait tentang mencium Hajar Aswad berangkat daripada hadis ini itu dihukumkan sunnah. Jadi kalau kita lagi tawaf Pak, kita dapat nilai kesunahan cium Hajar Aswad, atau minimal kalau kita nggak dapat fihi musdahi karena sempit, karena ramai, bisa Pak kita kalau bahasa kita kisbay. Kisbay sudah berarti Pak ya? Ya, ini dikias sama cewek. Hajar Aswad bukannya perempuan. Hajar Aswad ini dia nias kepada perempuan. Kalau kita nggak dapat untuk menciumnya, itu nilai kesunahan. Baik, silakan Pak kalau ada yang mau ditanya seputar hadis yang ini. Ada Pak? Gimana? Gak ada. Baik. Terakhir Pak, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lagi nih yang riwayatin ya. Amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh para sahabat ayyamuru salasata aswat, untuk lari kecil 3 kali putaran. Kalau lari kecil itu Pak, bukannya lari cepat. Lari kecil itu maknanya biasa aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini lari kecil Pak. Itu berapa kali Pak? 3 kali. Kan kita tahu berapa kali Pak? 7. Jangan ditambah 10. 7. 7, 3-nya lari pelan-pelan aja Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik 3 kali ya. Terang, itu pelan aja. Nah nanti wayamshu arba'an baina ruknaini. Sisanya, berarti sisanya berapa? 4. Kan toh berapa kali? 7. 3 pelan aja, 4-nya ada kencengan dikit Pak. Wayamshu arba'an baina ruknaini. Berjalan agak cepat dibandingkan perjalanan yang pertama tadi. Berarti yang tadi begini, nah ini begini. Berapa kali? 4 kali. Tadi kan di 3, 4 kali. Itu diantara rukun Yaman dan Hajar Aswad. Nah, jalan seperti ini Pak, rada kencengan dibandingkan pertama kan tadi pelan. Nah, ini kedua sampai 3, berarti 4, 5, 6, 7. Itu rada kencang. 1, 2, 3 pelan aja. Artinya Pak, itu nilai kesunahan. Ya artinya kalau pemahaman kita awal-awal kan yang namanya tawaf ya udah sekelilingin Ka'bah aja begitu kan. Padahal tata cara jalannya, bahkan Nabi menjelaskan ada 2 tata caranya. Yang pertama jalan pelan, yang kedua jalan agak dipercepat. Baik, silakan Pak. Terakhir, ada yang mau ditanya?
Itu Ustaz, kalau sudut Yaman itu ada rasa bukan? Beda. Ada yang namanya rukun Yamani, ada yang namanya Hajar Aswad. Beda Pak. Kalau yang namanya Hajar Aswad itu tuh Pak tuh yang nempel di Ka'bah. Kalau rukun Yamani itu yang gak nempel, yang ada kayak tiang Pak di dekat Ka'bah. Ada tiang kecil tuh. Kalau saya lihat di gambar-gambar yang masih warnanya kuning, nggak tahu sekarang warnanya apa. Itu namanya rukun Yamani. Beda antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Nah kalau kita lihat dari teks hadis ini, 4 berjalan pada kencang itu di antara 2 rukun Yaman dan Hajar Aswad, raja cepat jalannya. Jadi beda, nggak sama antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Ya ini Pak, yang namanya kita teori ya, memang ada ribet. Berbeda dengan fikih kajian yang lain. Karena data apa yang diteorikan kita praktekkan. Kalau ini yang kita teori belum, makanya saya bilang tafakulan. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab haji dan umroh, Allah kasih mudahan buat kita haji dan umroh. Baik Pak, sekira cukup. Qalilun qarab khairun min katsirin farad. Sedikit yang kita paham, yang kita tetap di dalam benak kita lebih baik daripada banyak malah jadi kagak paham semuanya. Insyaallah masih seputar masalah haji, nanti minggu depan di pertemuan selanjutnya kita masih pembahasan masalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, wa'afana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah min dari dunia wa dari akhirah. Wa da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi assalam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.